Diriwayatkan ada seorang lelaki yang pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah Makkah. Sesampainya di sana, ia ingin memberikan sejumlah uang kepada keluarganya. Akhirnya sebelum ia berikan kepada keluarganya, ia menitipkan uang tersebut kepada seseorang yang saleh. Setelah menyelesaikan ibadahnya di Arafah, ia kembali ke Mekah dan mendapat kabar bahwa orang saleh yang dititipinya uang itu telah wafat. Kemudian ia bergegas menanyakan perihal uang yang dititipkannya kepada keluarga orang saleh itu. Namun tidak ada satupun orang dari pihak keluarganya yang mengetahui keberadaan uangnya itu. Dalam situasi bingung dan bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada hartanya, akhirnya ia pergi menemui salah seorang syekh alim yang berada di Mekah untuk mengadukan permasalahannya itu. Kemudian syekh alim itu berkata, "Jika sepertiga malam tiba nanti, datanglah kamu ke sumur Jam-Jam dan panggillah nama orang saleh yang kau titipi uang kepadanya itu di sana sebanyak 3 kali. Insya Allah dia akan menjawabnya karena ruh orang saleh pasti berada di sumur Jam-Jam." Mendengar sarannya itu, lelaki ini mendatangi sumur Jam-Jam dan memanggilnya. Namun setelah memanggil namanya berkali-kali dan memakan waktu yang lama hampir mendekati waktu subuh, akhirnya tidak ada jawaban dari ruh orang saleh itu. Kecewa tak mendapatkan hasil, ia kembali menemui syekh dan menceritakannya. Sontak syekh alim itu terlihat kaget sekaligus sedih, karena pada dasarnya jika ruh seorang yang dianggap soleh, pasti ruh itu berada di sumur Jam-Jam. Jika tidak, berarti dia termasuk ahli neraka dan dipastikan ruhnya berada di sumur Barhut Hadramaut Yaman. Lalu kemudian syekh alim itu berkata, "Jika begitu, pergilah engkau ke sumur Barhut di sebuah lembah yang ada di Hadramaut Yaman. Panggillah namanya di sepertiga malam." Laki-laki itu kembali menurutinya dan pergi ke sumur Barhut di Yaman. Sesampainya di sana, ia langsung memanggil nama orang saleh tersebut, dan ternyata benar, ruh orang saleh itu berada di sumur itu dan menjawab panggilannya. Lalu ia bertanya perihal uang yang ia titipkan itu kepadanya. "Di manakah kau menyimpan hartaku?" Lalu ruh orang saleh itu menjawab, "Aku simpan di bagian belakang rumahku. Temuilah keluargaku dan suruhlah anakku untuk mencari dan menggalinya." Heran dengan keberadaannya di sumur itu, ia kembali bertanya, "Mengapa engkau ada di sini, wahai orang saleh? Bukankah seharusnya ruhmu berada di sumur Jam-Jam? Bukankah ruh orang yang saleh itu tempatnya di sumur Jam-Jam?" Lalu ruh orang saleh itu menjawab, "Aku memiliki seorang sepupu perempuan yang fakir dan aku tidak menaruh belas kasihan kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumku dengan menempatkanku di sini. Sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling tegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai orang ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudariku tersebut dan mintakan maaf kepadanya dan ceritakan kepadanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan karena putus silaturahmi dengannya." Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli warisnya itu, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya. Setelah itu ia pun segera kembali ke Mekah untuk mencari uang yang ia titipkan di rumah orang saleh itu, dan ternyata memang benar uang tersebut ada dan masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak dan saudara orang saleh itu, di manakah rumah sepupu saudara orang saleh itu. Lalu setelah mengetahui alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah sepupu orang saleh itu. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu pun menangis dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahmi dengan anak-anak saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati di depan Ka'bah. Tidak akan turun rahmat Allah kepada satu kaum jika di dalam kaum tersebut terdapat satu orang saja yang memutus tali silaturahmi. Orang yang memutus tali silaturahmi berarti telah memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala." Itulah tadi kisah singkat mengenai sumur Jam-Jam dan sumur Barhut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.